Dan untuk mengulasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim. Kita akan langsung sapa. Pak Am, selamat siang, apa kabar? Baik, selamat siang. Pak Am, dari hasil pertemuan dengan Dinas Pendidikan ya, ada konfirmasi yang diberikan di situ. Kenapa terjadi pemecatan para guru honorer ini, Pak Am? Ya, jadi memang di awal kita juga tidak bisa menyalahkan kepala sekolah karena memang mereka yang tahu masalah-masalah yang terjadi di sekolah, lebih paham. Walaupun mereka sebenarnya guru itu kekurangan di DKI Jakarta, maka itu kepala sekolah berinisiatif ya menerima guru-guru honorer, walaupun memang sebelumnya mereka itu juga mengajukan juga ke dinas, tetapi jawabannya kan lama. Sementara pengajaran ini kan rutin setiap hari itu berjalan. Maka dari itu mereka berinisiatif ya menerima para guru honorer di sekolah masing-masing yang ada di DKI Jakarta. Oke, Pak Am, artinya pada saat diangkat saat itu terjadi kekurangan guru ya, mau tidak mau solusinya mengangkat guru honorer. Nah, pada saat diangkat itu apakah diberitahu Pak, jika sewaktu-waktu mereka bisa saja sudah tidak pada saat sudah tidak dibutuhkan lagi, mereka harus diberhentikan? Ya, jadi memang saat ini kan ada aturan yang baru, jadi semuanya itu diambil alih oleh Dinas Pendidikan. Ya, eh, jadi dipanggillah seluruh kepala sekolah untuk mendiskusikan masalah guru-guru honorer ini. Ya, jadi disepakati bahwa keputusan kemarin pada saat rapat kemarin, ya itu sudah diambil keputusan bahwa guru-guru honorer ini akan dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk kembali mengajar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terhadap 4.000 guru honorer, ya ini akan didata di Spodik. Kemudian ada juga 140 guru yang terdampak penataan, distrik akan melakukan verifikasi kembali. Ya, untuk selanjutnya dapat diberikan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Ya, kemudian juga pada bulan Agustus, ya, distrik akan membuka 1.700 formasi KKI yang dibuka sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. Nah, kita berharap tadi disampaikan oleh Sekretaris Komisi E, ya 4.000 ini agar bisa masuk semua, ya biar bisa diterima di KKI. Karena memang kita berharap juga agar mereka yang memang sudah mengabdi lama itu bisa masuk. Kadangkala yang sudah lama mengajar, mengikuti tes, kalah dengan yang baru-baru. Gitu kan? Oke, betul. Pak Am tadi menyatakan soal mereka sudah lama mengabdi, artinya kan ini sudah teruji. Nah, apakah juga disampaikan bahwa proses untuk menjadi KKI nanti kontrak kerja individu itu tidak usah membutuhkan waktu terlalu lama, Pak, karena mereka sudah teruji tadi? Iya, justru itu kan melalui prosedur, apalagi KKI ya. Kemudian nanti kan juga akan ada juga di luar itu ada juga P3K juga. Kemudian nanti ya kita berharap memang KKI ini agar segera diangkat juga menjadi ASN. Ya, kita akan ajukan juga karena kan kepentingannya ASN ini kan juga bukan dari Pemprov, kita hanya mengajukan keputusannya kan nanti dari kementerian juga. Jadi sesuai kebutuhan ya selalu kita mengajukan memang harus cepat diangkat ya agar supaya guru-guru ini merasa nyaman dan terlindungi lah, kira-kira begitu. Oke, Pak Am kan sering mendengarkan curhatan ya dari teman-teman guru honorer. Mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka. Bagaimana dengan pemenuhan hak para teman-teman guru honorer sejauh ini, Pak? Ya, jadi memang ya keberadaan mereka itu sangat dibutuhkan sekali. Tapi kan kita juga berharap kepada kepala sekolah, ya kepala sekolah, tolong diperhatikan juga kesejahteraan guru-guru honorer. Jangan sampai kita butuhkan mereka, sementara kesejahteraan juga tidak diperhatikan. Artinya, ya barangkali juga ya ada
gaji guru honorer itu bisa di bawah UMP, itu jangan sampai terjadi. Gimana DKI Jakarta, anak-anak kita ini akan cerdas kalau dimulai dari guru-gurunya saja tidak diperhatikan kesejahteraannya. Saya yakin ya ini juga berdampak juga kepada anak-anak kita semua. Oke. Artinya solusi sebenarnya sudah disiapkan ya, Pak Aam. Tapi dari cerita teman-teman guru honorer, apakah memang masih banyak atau bahkan mungkin sebagian besar mereka itu dibayar di bawah UMP, dan kalau iya berapa, Pak? Ya, sementara ini sih yang saya belum tahu pasti ya. Yang jelas kan saat ini yang saya tahu ya sesuai daripada UMP aja yang dibayarkan. Ya, di luar itu kan saya juga kurang pengawasan juga. Kekhawatiran saya, ketakutan saya masih ada ya sekolah yang membayar gaji guru-guru honorer ini di bawah UMP. Saya harapkan itu jangan sampai terjadi. Oke, nanti apa langkah selanjutnya, Pak, terakhir untuk memperjuangkan teman-teman guru honorer ini dari teman-teman DPRD? Yang jelas, tadi saya sampaikan kita berusaha gimana yang pertama ya. Jadi kasus cleansing ini saya rasa sudah selesai karena kita sudah sepakat kemarin ya. Pertama, distrik sudah juga memanggil dan kemarin juga ada perwakilan daripada kepala sekolah ya, bahwa menyatakan sepakat sudah tidak boleh lagi menerima guru honorer ya, sudah tidak boleh lagi menerima guru honorer. Guru honorer diterima melalui distrik nantinya, dan sudah menyepakati juga kasus cleansing ini nih, semuanya dikembalikan ke sekolah masing-masing ya, dikembalikan ke sekolah masing-masing ya. Jadi kalau tadi nanti ada yang masih bermasalah, ya tidak mengajar kembali, kemudian ada yang dipindah, boleh laporkan ke kita, biar nanti kita carikan solusinya yang terbaik untuk para guru-guru honorer. Jadi bisa melapor, Pak Aam, tapi ada jaminan tidak bahwa mereka pasti akan kembali ke sekolah itu? Sudah kemarin sudah ada keputusan seperti itu. Jadi seluruhnya bisa kembali ke sekolah. Ketika tadi sudah disampaikan, misalnya tadi ada 3 guru agama, tiba-tiba menjadi 2, nanti kita bisa cross check sama-sama bareng-bareng. Apakah betul-betul memang ini dibutuhkan dalam satu sekolah itu 3 orang guru, atau cukup dengan 2? Kalau cukup dengan 2 artinya ya harus kita pindahkan ke tempat lain, yang tentunya juga pemindahan ini jangan sampai juga jauh dari lokasi rumah. Karena kan kita ingin juga guru-guru ini dekat dengan mengajarnya supaya tidak terganggu juga. Maklum situasi lalu lintas di Jakarta kan cukup padat. Oke, baik. Itu kita nantikan ya, karena kalau memang belum terjadi itu artinya masih berupa harapan ya. Tapi kita menunggu supaya jaminan ini benar-benar terbukti. Terima kasih Pak Aam sudah bergabung dengan Metro Siang dan memberikan penjelasan soal ini. Terima kasih sekali lagi Pak Aam, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.